seorang calo dari jeep-jeep yang akan mengangkut pendaki ke Gunung Semeru atau ke Gunung Bromo saat itu. Pak D memberikan informasi ke kami bahwa Gunung Semeru saat itu ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Iksan Wahyudi. Hari ini gua akan menceritakan tentang petualangan gua yang selanjutnya. Ini adalah petualangan gua menuju Jawa Timur. Kalian tahu kan Gunung Semeru itu adalah ikon para pendaki gunung. Dan kebetulan gue sudah pernah mendaki Gunung Semeru saat itu. Akhirnya teman-teman gue dan juga gue saat itu memang berambisi untuk ingin mendaki Gunung Semeru kedua kali. Singkat cerita, akhirnya kami memutuskan berangkat ke Kota Malang untuk mendaki Gunung Semeru. Kami menggunakan kereta api. Seperti biasa kami start dari stasiun Jatinegara. Saya ingat betul saat itu saya menggunakan kereta Mata Remaja dan schedule keberangkatannya saya masih ingat terus. Karena saya sering menggunakan kereta Mata Remaja ini kalau saya ingin pergi ke Kota Malang. Jam 3:15 kami berangkat ke Kota Malang. Petualangan gue kali ini gue bersama 5 orang teman gue. Dan bertekad untuk mendaki Gunung Semeru. Sesampainya di stasiun Malang saat itu, kami bersiap-siap untuk pergi ke Tumpang. Gua sama teman-teman gua nyewa satu angkot untuk kami pergi ke Tumpang. Dari Tumpang kami akan menaiki jeep menuju Ranupani dan mendaki Gunung Semeru. Sesampainya di Tumpang, gua ketemu lagi seorang sosok yang sangat fenomenal saat itu, yaitu adalah Pak D. Pak D ini adalah seorang timer atau seorang calo dari jeep-jeep yang akan mengangkut pendaki ke Gunung Semeru atau ke Gunung Bromo saat itu. Setelah itu Pak D memberikan informasi ke kami bahwa Gunung Semeru saat itu ditutup. Gue sontak terkaget ngelihat informasi Gunung Semeru ditutup saat itu. Terus gue cari tahu kenapa Pak D alasannya, dan dia menjawab Gunung Semeru sedang melakukan evakuasi besar-besaran. Ternyata di Gunung Semeru ada orang hilang yang sedang dicari oleh petugas SAR. Maka dari itu Gunung Semeru ditutup. Pupus sudah harapan kami untuk mendaki Gunung Semeru saat itu. Temen gue menyesal juga dan saya sempat termenung. Waduh, kemana tujuan gue untuk naik gunung kalau Gunung Semeru udah ditutup. Teman-teman gue semuanya udah ngarepin untuk naik ke Gunung Semeru karena Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa dan ikon para pendaki. Akhirnya gue termenung. Gue duduk termenung. Gue ingat kenapa kita nggak naik Gunung Arjuno. Gunung Arjuno adalah gunung tertinggi kedua setelah Gunung Semeru di Jawa Timur. Dan kawan gue bertanya, siapa yang mau ngantarkan kita naik Gunung Arjuno? Kita belum pernah tahu Gunung Arjuno. Dan siapa yang tahu Gunung Arjuno? Akhirnya gue berpikir sejenak. Gue teringat kawan gue saat gue mendaki Gunung Rinjani di tahun 2002. Kami bertemu 3 orang pendaki dari Kota Malang. Dan 3 orang pendaki dari Kota Malang ini ternyata adalah ranger Gunung Arjuno. Saya masih memegang kontak nomor telepon rumahnya dan saya telepon rumahnya. Tersambung oleh teman saya. Dia menyambut dengan hangat dan menanyakan kami, apa kabar? Lagi di mana? Gue bilang, gue lagi mau naik Gunung Semeru, tapi Gunung Semeru ditutup
dan gue punya rencana untuk naik Gunung Arjuno. Dan dia bilang, oke, tunggu gue di situ. Disitulah dimulai perjalanan gue ke Gunung Arjuno. Setelah itu, setelah kami bertemu, berkangen-kangenan karena sudah lama tidak ketemu, karena ketemu terakhir kami di Puncak Rinjani di Danau Segara Anak. Kami bercerita sejenak lah tentang pengalaman pendakian gunung. Dan akhirnya teman gue tersebut bilang, mengatakan, udah, kalau lu mau ke Arjuno, gue anterin lu sampai ke Puncak Arjuno. Dan gue agak bingung, gila, temen gue ini mau nganterin gue ke Gunung Arjuno. Terus dia bilang, apa nggak merepotkan? Nggak, Gunung Arjuno adalah sudah bagian dari kami semuanya. Memang dia adalah Ranger Arjuno yang selalu sehari-harinya hidup dan berpetualang di Gunung Arjuno. Salah satu teman saya punya pengalaman yang sangat menyeramkan. Dia pernah menyasar di hutan Lali Jiwo sampai 5 hari dan ditemukan orang dalam keadaan pakaian sudah rusak dan orang pada takut dikirain orang gila. Itu pengalaman yang diceritakan kepada gua. Dan Gunung Arjuno ini sangat berbahaya karena banyak jalur-jalur yang tidak terlihat yang bisa menyesatkan. Dan ini yang harus diwaspadai oleh pendaki-pendaki pemula. Makanya singkat kata, akhirnya gue menyewa angkot dan pergi ke desa terakhir, yaitu namanya Desa Purwosari. Temen gue bilang, kita akan melewati jalur Desa Purwosari. Jalur ini jalur tidak biasa. Jalur ini adalah jalur peziarah, jalur pertapa, jalur orang yang pengen ngelmu atau jalur orang yang pengen semedi. Sampailah kami di Purwosari dan kebetulan teman saya itu adalah orang asli Purwosari dan ketemu dengan saudara-saudara dan melakukan silaturahmi terdahulu sebelum kami mendaki. Akhirnya kami beristirahat di sebuah rumah yang sederhana sebelum kami memulai pendakian. Sore itu kami memulai pendakian. Saya tidak tahu persis itu jalur, tapi jalur yang kami lewatin saat itu bukan jalur pendaki menuju pos 2. Jalur yang kami gunakan adalah jalur pintasan orang kampung atau para peziarah yang ingin naik ke Gunung Arjuno. Kenapa? Karena gue tidak menemukan sampah sedikit pun di jalur tersebut. Dan inilah yang membuat gue agak sedikit khawatir, apakah ini benar jalurnya. Dan kawan gue bilang, gak usah takut, gue tahu apa yang ada di dalam pikiran. Lu takut nyasar kan? Enggak, ini jalur adalah jalur pintasan yang memang sengaja dibuat oleh para peziarah untuk mencapai puncak Gunung Arjuno. Setelah kami berjalan memasuki maghrib, kami sudah menemukan jalur peziarah atau jalur yang sebenarnya dari Gunung Arjuno. Kami terus mendaki berjalan malam, pelan dan sangat pelan. Kami melihat banyak pos-pos yang diisi oleh rumah dan rumah tersebut diisi oleh arca. Dan teman saya bilang, disitulah letak para berhala atau patung-patung yang disembah oleh para peziarah. Saya ingat betul lah, sempat menyebutkan Eyang Sakri. Gue kira Eyang Sakri itu adalah sebuah makam, tapi gue coba untuk melihat satu tempat yang ada rumahnya dan saya intip, ternyata hanyalah sebuah patung dibalut oleh kain putih. Nah, itulah kearifan lokal. Gue nggak bisa mencampuri urusan seperti itu, tapi kami menghormati kearifan lokal yang tersedia saat itu. Kami melanjutkan perjalanan. Akhirnya kami memutuskan untuk berkemah di pos Eyang Semar. Nah, uniknya di pos Eyang Semar ini, para peziarah berkumpul sangat ramai. Mereka menggunakan tenda, ada yang menggunakan gubuk-gubuk yang sudah tersedia untuk melakukan ritual malam satu suro. Kebetulan saat itu bertepatan dengan malam satu suro. Kami mendirikan tenda dan beristirahat. Tidak lama, salah satu dari peziarah memanggil kami untuk mengikuti ritual acaranya karena ada acara makan-makan saat itu. Dan temen gue akhirnya mengikuti. Nextnya gue ngecamp sampai pagi di pos Eyang Semar.
Keesokan paginya, gue bangun dan gue lihat pemandangan yang sangat menakjubkan, karena kebetulan pos Eyang Semar ini berdiri di lereng Gunung Arjuna, dan gue melihat cakrawala yang sangat luas. Disitulah gue lihat banyak patung yang terjejer rapi di pos Eyang Semar, dan saya melihat patung besar, yaitulah patung Eyang Semar. Kami berkemas packing, tetapi suatu kejadian yang tidak terduga, kami memadamkan api dari spiritus, tetapi api itu tidak padam, sehingga api itu keluar dan membakar tenda kami, sehingga mengenai kulit dari teman kami. Teman gue bilang, oke, kita masih lanjutkan perjalanan, luka bakarnya dihiraukan. Gue sangat salut dengan kawan gue. Dia sebegitu hebat perjuangannya untuk mengantarkan gue ke puncak Gunung Arjuna saat itu. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan. Sekitar jam 10 pagi, setelah kami foto-foto, kami melanjutkan perjalanan. Matahari juga sangat terik sekali. Kami melanjutkan perjalanan dan kami sampailah di Sepilar. Nah, disinilah kisah unik dari Gunung Arjuna. Sepilar ini adalah legenda dari istana Majapahit yang sempat akan dipindahkan ke Gunung Arjuna saat itu. Tersusun dari batu-batu dan beberapa pilar-pilar yang disusun sengaja membentuk sebuah istana. Kami berfoto-foto dan menghabiskan waktu di pilar tersebut sebelum melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, kami bertemu dengan pertapa. Para pertapa di Gunung Arjuna sangat ramah. Kami hanya memberikan rokok dan ngobrol ria dan sekedar bertutur kata. Pertapa ini menyebutkan banyak kata-kata mistis yang memang harus kita perhatikan. Dia menyebutkan, kamu nanti ketemu dengan makam petilasan Wayu Makutoromo. Wayu Makutoromo ini adalah abdi dalam dari Majapahit yang diutus ke Gunung Arjuna untuk membuat kerajaan baru. Karena pada saat itu Majapahit sudah mulai terdesak oleh kerajaan Islam. Dan dia juga memperlihatkan Begawan Abioso, dan dia juga melihatkan suatu pemandangan Ranjang Kencono. Disitulah budaya dari kearifan lokal saya dapatin. Karena setelah itu kami melanjutkan perjalanan. Trek Gunung Arjuna ini mantap, lumayan. Treknya panjang sekali. Di kala maghrib, kami belum sampai ke puncak Gunung Arjuna, dan kami memutuskan untuk membuat tenda di atas gunung, di tengah-tengah puncak menuju Arjuna. Kami mendirikan tenda dan kami beristirahat di situ. Ada perasaan agak sedikit horor di saat saya mendirikan tenda, tapi semuanya itu hilang karena teman saya bilang tidak usah takut, karena di gunung ini semuanya dia sudah mengetahui dan dia sudah tahu apa yang perlu kita lakukan. Besok paginya kami langsung menuju ke puncak Gunung Arjuna. Jam 11 siang kami muncak di Gunung Arjuna. Setelah kami berfoto-foto ria dan kami melihat keadaan dari Gunung Arjuna, dan kebetulan sangat siang hari dan cuaca juga sangat cerah, kami melihat dari ketinggian dan saya melihat ada tugu, ada tempat penandaan dari puncak Gunung Arjuna. Setelah itu kami turun. Nah, kami turun di jalur yang berbeda. Karena apa? Karena saya tidak khawatir, karena saya bersama teman saya. Teman saya memberitahukan kita turun ke jalur Tretes, ke jalur Pandaan, melintasi Gunung Welirang. Dan kita akan melintasi hutan Lalilijiwo dan Lembah Kijang. Dan kita akan berkemah di Lembah Kijang. Akhirnya kami turun siang hari, menyusuri jalur turun. Saat itu hari sudah mulai mau masuk sore dan maghrib. Nah, disitulah kami mulai berjalan terus
karena tujuan kami adalah Lembah Kijang untuk mendirikan tenda. Di tengah perjalanan kami dicegat oleh binatang buas yang masih ada di Gunung Arjuna, yaitu macan tutul. Kami berhenti sejenak. Akhirnya gua dan kawan-kawan membuat tenda dan camp di Lembah Kijang. Kenapa dinamakan Lembah Kijang? Karena Lembah Kijang ini adalah lembah di mana tempat para kijang atau sedang bermain, dan juga banyak para pemburu yang memang sengaja berburu kijang di sana. Disitulah kami bertemu dengan pendaki-pendaki lain, kebetulan pendaki yang ingin ke Gunung Welirang. Lembah Kijang tersebut ada di perlintasan antara Gunung Welirang dan Gunung Arjuna. Keesokan paginya, kami akhirnya bersiap-siap untuk pulang. Kami menyusuri turun ke jalur Pandahan Tretes, dan kami lihat banyak sekali para pendaki yang ingin mendaki ke Gunung Welirang. Dan akhirnya kami sampai di bawah. Setelah itu kami akhirnya pulang ke rumah teman saya yang ada di Malang. Perjalanan yang gue dapat kali ini adalah gimana gue punya temen yang sangat mantap. Gue hanya ingat satu orang nama, yaitu Imam. Yang lainnya gue lupa, mohon maaf sekali, gue lupa sekali. Tapi yang gue ingat adalah Imam, karena Imam yang kakinya terbakar saat memadamkan api di spiritus di pos Eyang Semar. Yang lainnya gue lupa, dan salah satunya adalah Pak D, dan sangat senior. Bila mereka melihat video ini, mungkin dia akan ingat kembali tentang gua, temannya yang pernah join, yang pernah datang dan bersilaturahmi untuk mendaki Gunung Arjuna. Waktu itu kami sempat berkontak-kontakan, tapi hilang setelah itu, karena saya juga ingin mengantarkan mereka kalau mereka datang ke Jawa Barat dan mendaki Gunung Gede Pangrango. Tapi namanya jodoh belum bertemu. Mudah-mudahan dia lihat video ini. Setelah itu gue menginap di rumah temen gue yang ada di Lawang. Kami menikmati kota Malang saat itu, walaupun dengan cara yang sangat sederhana. Setelah itu kami pulang. Kami menuju menaiki kereta kembali dari kota Malang menuju ke Jakarta. Itulah pengalaman gue naik Gunung Arjuna yang gue gak lupakan. Gunung Arjuna adalah gunung yang sangat exciting, gunung yang sangat bagus. Karena banyak kearifan lokal, banyak situs-situs yang perlu kawan-kawan lihat di Gunung Arjuna. Banyak situs-situs sejarah peninggalan dari kerajaan Majapahit dan para pengikut Majapahit yang ada di Gunung Arjuna di jalur Purwosari. Terima kasih yang udah lihat video ini, gue apresiasi sekali. Silahkan like, komen, atau subscribe. Kalau enggak pun enggak ada masalah, karena video ini memang gue peruntukkan untuk file pribadi gue. Karena file pribadi ini sangat penting buat gue supaya tidak hilang dimakan zaman. Dan juga mungkin file pribadi ini bisa menemukan temen gue yang dulu hilang di Malang. Mungkin mereka sudah lupa, udah sangat lama, dari tahun 2002 saya tidak berjumpa lagi dengan mereka. Oke, mudah-mudahan YouTube gue membantu kalian semua, menginspirasi kalian semua untuk mendaki gunung. Mendaki gunung bukan hal yang mudah, dan mendaki gunung juga bukan hal yang gampang. Tapi kita perlu persiapan yang matang. Perlu peralatan yang lengkap. Jangan coba-coba mendaki gunung dengan keadaan seadanya, karena nyawa taruhannya. Terima kasih, sampai ketemu di vlog petualangan gue yang lain, dan gue akan eksplorasi lagi gunung-gunung yang pernah gue daki di zaman itu, dan gue akan masukin foto-foto gue yang pernah gue ambil. Maklum, zaman itu tidak ada digital kamera dan tidak ada video. Yang hanya bisa gue suguhkan adalah foto-foto atau kepingan dari foto yang ingin gue sampaikan. Enjoy the story dan thank you very much. Oke, bye-bye.